Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sabir SPD MPD, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adiarti dari kelas 29C dengan NIM 19472410005. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul hubungan antara pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa SD Negeri 40 Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Adapun dalam proposal saya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah, ada 3 landasan. Landasan yang pertama yaitu landasan teoritis. Menurut Kurniawan 2013 mengatakan bahwa pola asuh orang tua dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang mencakup memenuhi kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain-lain, dan kebutuhan non-fisik seperti empati, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, landasan yang kedua, landasan yuridis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, landasan yang terakhir, landasan faktual. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan guru kelas 5 di SD Negeri 40 Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bahwa terdapat beberapa siswa di kelas tinggi tidak mengerjakan tugasnya dengan sendiri, tidak bisa lepas dari orang tua ketika belajar tanpa motivasi orang tua. Siswa tidak memiliki dorongan untuk belajar, serta siswa belum bisa membedakan perilaku baik dan perilaku buruk sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, dalam rumusan masalah, berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri 40 Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa SD Negeri 40 Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Manfaat penelitian, ada 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan pembaca dan memperkaya wawasan pembaca tentang hubungan antara pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya calon guru dan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Manfaat praktis, ada 3. Yang pertama, memberi masukan kepada guru mengenai proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga dapat membangkitkan semangat belajar siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadi acuan bagi siswa mengenai pentingnya minat belajar dalam memicu semangat untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan memperoleh hasil yang lebih baik. Dan tujuan manfaat praktis yang ketiga, menjadi acuan dan motivasi kepada orang tua tentang pentingnya pola asuh yang baik demi menunjang prestasi belajar bagi anaknya. Yang kedua, bab kedua, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, penelitian serupa, kajian teori, kerangka pikir, hipotesis penelitian. Penelitian serupa, penelitian yang dilakukan sejalan dengan temuan Salsabila 2020, yaitu ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 3 SD Negeri Karangtengah 7. Penelitian yang dilakukan oleh Regianti 2020 menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pola asuh orang tua dengan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Bantar Kemang. Kajian teori pola asuh orang tua.
Yang pertama, pengertian pola asuh orang tua. Yang kedua, indikator pola asuh orang tua. Yang ketiga, macam-macam pola asuh orang tua. Yang keempat, manfaat yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Prestasi belajar. Yang pertama, pengertian prestasi belajar. Yang kedua, pengukuran prestasi belajar. Dalam kerangka berpikir, di mana bisa dilihat bahwa hubungan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar siswa SD Negeri 4 Pulumacope terdapat dua variabel X dan variabel Y, di mana variabel X pola asuh orang tua yang pertama perasaan senang, kedua ketertarikan, ketiga perhatian siswa, yang keempat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Variabel Y yaitu prestasi belajar siswa, dilihat dari nilai ulangan akhir semester 1 atau ganjil pada tahun ajaran 2001-2022, di mana ditemukan apakah ada pengaruh dalam penelitian. Hipotesis. Hipotesis verbal H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa SD Negeri 4 Pulumacope. H1, ada hubungan yang signifikan antara hubungan pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa SD Negeri 4 Pulumacope. Hipotesis statistik. H0, P sama 0, keterangan P sama dengan nilai korelasi. Bab ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, polusi dan sampel, operasional variabel, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan model korelasional yang bersifat simetri. Menurut Nasution 2017, suatu variabel dikatakan memiliki hubungan simetris apabila perubahan variabel diikuti disebabkan oleh variabel lain. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai pada bulan Juni 2022 dan berakhir pada bulan September 2022. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 4 Pulumacope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Desain penelitian. Untuk mempermudah calon peneliti dalam mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar siswa SD Negeri 4 Pulumacope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, penelitian ini digambarkan variabel X dan variabel Y, di mana keterangan variabel X-nya sama dengan pola asuh orang tua, Y sama dengan prestasi belajar, di mana untuk mengetahui garis hubungan variabel X dan Y. Nah, di sini populasi dan sampel. Nah, dalam populasi ada kelas tinggi yang digunakan, ada kelas 4, kelas 5, kelas 6, di mana kelas 4 laki-lakinya berjumlah 7 orang, perempuan 6 orang, dan sehingga jumlahnya 13 orang. Kelas 5 laki-lakinya 7 orang, perempuan 2 orang, jumlahnya 9 orang. Kelas 6 jumlahnya 13 laki-lakinya, perempuannya jumlahnya 14 orang, sehingga jumlahnya 27 orang. Jika digabungkan semuanya berarti ada 49 siswa. Subjek yang akan diteliti pada penelitian ini ada sebanyak 49 siswa kelas tinggi SD Negeri 4 Pulumacope. Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non-probability, yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling. Artinya semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena populasi penelitian ini kurang dari 100 siswa. Definisi operasional variabel. 1. Pola asuh orang tua.
Pola asuh orang tua adalah pola perilaku orang tua yang diterapkan kepada anak yang bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk menuju kedewasaan. Yang kedua, prestasi belajar. Prestasi belajar adalah kemampuan yang didapatkan siswa baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor yang diuji melalui evaluasi baik tertulis maupun evaluasi tes maupun non-tes yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Prosedur penelitian ada 2 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan A, 1. Tema topik penelitian, 2. Mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, 3. Merumuskan masalah dari penemuan masalah yang akan diteliti, 4. Merumuskan hipotesis atau jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dari masalah yang sedang diteliti. 5. Menentukan sampel penelitian. Yang terakhir, menyusun rencana penelitian yang dijadikan pedoman selama melaksanakan penelitian. Tahap kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan pertemuan awal dengan pihak sekolah. Yang kedua, melakukan pengurusan surat penelitian. Yang ketiga, melakukan penelitian yang terbagi atas pengumpulan data dan menganalisis data. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yaitu ada 2, dengan kuesioner, angket, dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam pengambilan data oleh peneliti untuk mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian. Instrumen dalam penelitian ini yaitu angket dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, dan di mana median pengkategorian. Dan yang kedua, teknik statistik inferensial, yaitu menguji kebenaran hipotesis yang digunakan antara variabel X dan Y menggunakan rumus korelasi kontingensi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak,